Perkenalkan, nama saya Tasya Valentina dari NIM 0529194 dari jurusan Sistem Informasi. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan tugas kedua dari analisa dan visualisasi data menggunakan RStudio. Nah, di sini perintahnya sudah saya baca ya, yang mana kita dapat datasetnya, yang mana ada kolom pendapatan nilai asli kurang 10.000. Lalu katanya kita suruh install paket berikut kalau belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Jadi ini saya sudah buat satu persatu ya, install package dari ggplot2 ya, tplyr, terus broom dan juga pubr juga. Terus saya buka juga setiap library-nya dari ggplot juga, tadi ada juga dplyr, broom dan ggpubr. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, di sini ya, di tugas 2 ini saya sudah punya beberapa datanya. Ini ada data regresi kita. Jadi saya akan buka properties, lalu kita cek dulu ya datanya. Nah, di sini jadi kita buat datanya read dulu ya. Nah, lalu ini ya, garis merahnya kita putar ya, jadi jangan mengikuti yang ada di properties tadi ya, tugas 2. Nah, setelah ini kita garing, terus kita copy ya, kita copy ya, copy nama file kita tadi yang ada di sini ini ya. Ini saya akan copy nama filenya ig ya. Nah, saya tadi sempat ada sedikit ini ya, erroritas, ternyata saya kurang mengasih nama format filenya ya. Jadi ig data regresi csv itu ya. Nah, setelah itu kita spasi, kita koma dulu spasi, header itu sama dengan true, semoga nggak salah ya. Oke, good ya. Jadi ini datanya ya, kita tinggal klik ini aja ya. Ini dari ID pendapatan. Kalau kita klik sekali ya, maka akan muncul datanya di sini, dan juga rumusnya akan muncul view data. Jadi ini datanya kurang lebih ada 499 data ya, dari 3 variables kita, ada ID, pendapatan, dan kebahagiaan. Sekarang kita mulai, karena datanya sudah masuk, kita langsung aja ke soal pertama. Soal pertama disuruh gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Berarti dalam hal ini kita akan membuat menggunakan his ya, untuk melihat histogram dari data variabel tersebut ya. Oke. Saya kasih garing dulu kali ya, soal A ya, biar nggak susah. Namanya tadi jadi ini bukan scatter, bordernya kita minta white aja. Kita coba, semoga tidak salah. Oke ya. Untuk
soal pertama ya tentang histogram ya. Di sini saya buatnya histogram kebahagiaan, dimana ada tingkatan yang dari 0 sampai 7, yang mana kalau kita lihat ya, ini X lab-nya dan kebahagiaan, ya lab-nya ini frekuensi, judul atau mainnya adalah histogram kebahagiaan, dengan warnanya saya buat light blue dengan border atau pinggirannya yaitu hitam. Maka kalau dari intinya, dari frekuensi 2 sampai 5 ini cukup tinggi ya, terutama di frekuensi di 4. Namun di frekuensi ujungnya 0 hingga 7 itu agak sedikit kecil ya, sehingga ketinggiannya, tingkat kebahagiaan itu kemunculan itu di tengah-tengah ya dari si tingkatan kebahagiaan itu sendiri. Oke, soal sudah selesai. Kita lanjut untuk soal B ya. Nah, soal B ini gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Baik, kita akan menggunakan ini ya, plot ya untuk rumusnya. Jadi ini adalah soal B ya. Kita pakai plot ya. Oke, plot. Kita pakai data pendapatan, data kebahagiaan. Mainnya di sini adalah scatter plot pendapatan dan kebahagiaan. Alright, X lab-nya itu pendapatan, ya lab-nya itu kebahagiaan. Kan kita pakai col. Colnya red aja kali ya biar kelihatan. Terus CH nya 15 kali ya. Oke, lalu kita buat ada lain linear modelnya. Data versus data. Colornya black aja. Language-nya itu 2 kali ya cukup. Kita coba cek rumusnya. Benar enggak? Walah toh. Oke ya. Jadi ini hasilnya untuk soal nomor 2 ya, mana kita scatter plot atau perbandingan dari dua variabel yang berbeda antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi X lab-nya saya buat pendapatan dan Y lab ini saya buat kebahagiaan dengan color untuk titiknya atau plotnya itu saya kasih warna merah ya, dengan PCH nya ini di ukuran 18. Ini saya buat garisnya ya,
legacy itu dari linear modelnya, yaitu antara kebahagiaan sama pendapatan dengan data yang ada ya, dengan menggunakan warnanya hitam biar terlihat jelas, dan ketebalannya atau length width-nya itu adalah 2 ya. Tadi sempat ada kesalahan simbol ya, sehingga kalau kita lihat intinya, semakin besar pendapatannya maka semakin tinggi juga kebahagiaannya ya, kalau lihat dari soal nomor B. Baik, saya rasa cukup ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor C. Nomor C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, kita buat ininya dulu ya. Soal C ya. Oke, kita mulai. Ini kita buat model. Summary model ya. Itu kita masukkan sebagai oke ya. Jadi kita cek dulu ya, ini maksudnya tuh ya. Oke ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya hampir sama kayak soal D ya, cuma kita disuruh katanya regresi sederhana ya, terus kita jelaskan hasilnya. Kalau kita lihat ya, dari scatter plot ini sendiri, semakin besar pendapatannya maka semakin tinggi juga kebahagiaannya, yang mana kalau kita lihat estimasinya ini adalah kurang di apa ini 0,71239, yang mana hasil R square nya ini bilang kalau antara scatter plot pendapatan kebahagiaan ini mencapai 0,7452 atau 74% ya, yang mana semakin tinggi pendapatan kita maka semakin besar kebahagiaannya, dilihat dari scatter plot ini sendiri. Baik, saya rasa cukup untuk soal yang C ya. Sekarang kita lanjut ke soal D. Soal D bilang gunakan perintah plot nama variabel regresikan untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Baik, kita akan mulai mengcoding soal D ya. Kita mulai, kita pakai par ya di sini ya. Parnya tadi MF row, kita C 2,2. Oh kok print, sorry, float. Nah, ini dia. Oke ya. Jadi kalau kita lihat ya, residuals and fitted and scale location, ada QQ residual dan residual versus leverage. Kalau kita lihat ini nggak terlalu jauh ya perbandingannya ya, antara si residual versus fit, terus juga scale locationnya, ada kiki residualnya yang semakin tinggi angkanya, semakin besar angkanya maka semakin tinggi juga standardized residualsnya. Terus juga ada perbandingan antara residuals dan leverage ya. Oke, dan ini soal D sudah selesai ya, soal D ya. Kita enterkan lagi.
kita lanjut. So terakhir ya, katanya visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut ya. Ada plot data points pada grafik 10, tambahkan garis regresi, tambahkan persamaan tugas nilai, dan beri judul dalam bahasa dengan sumber dan sumber Y. Oke. Ya, sekarang kita mulai mengcoding ya. Yang E. Sorry, soal E. Regresi pengaruh terhadap kebahagiaan ya. Xlab-nya model ya, tadi buat tadi ya. Model connya black ya. Terus oke. Terus curve ya, curve modelnya itu kita sebut model ya. Q pasti curve model 1, 3, 14 curve model 3. Cek dulu curve model si pastai sama ini model 1, 3. Itu tetap ya, dia dikurangnya lebih rough. Coba model 1, 3
terus R2 nya suka tadi ya. X data pendapatan ya sama dengan max data kebahagiaan plus 4 green. Terus tax sama dengan min data pendapatan Y sama dengan max data kebahagiaan. Terus width iya bentar, copy lagi dulu. Kebahagiaan terus labels ya, labelsnya itu R2 Oke. Jadi ini ya hasilnya dari soal E cukup panjang ya, yang mana kita mencakup keempat soal ini. Ada plot data point pada grafik ya, terus juga garis regresi linearnya sudah kita buat ya pakai Abel line ya, terus juga tambahkan persamaan untuk garis linearnya juga sudah, ini adalah persamaannya. Dan terakhir beri judul dan label sesuai sumber X dan sumber Y. Kita sudah buat sumber X itu pendapatan dan sumber itu kebahagiaan. Oke, mungkin itu saja dapat saya kerjakan ya dalam praktek ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Semangat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi.